Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan mengenai customer satisfaction dari perusahaan Alphabet Maintenance Company. Jadi untuk overview-nya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan maintenance yang dia berfokus pada pemberian pelayanan untuk pembetulan, penggantian mesin, dan sebagainya. Intinya adalah yang perusahaan yang berfokus pada maintenance. Nah, dari pihak perusahaan itu membutuhkan surveyor untuk menganalisis dari customer satisfaction atau kepuasan pelanggannya. Nah, perusahaan ini memberikan dataset yang di dalamnya berisi laporan mengenai pelayanan yang sudah dijalankan selama kurang lebih 1 tahun. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan manakah yang lebih menguntungkan, pelayanan manakah yang membutuhkan perhatian lebih, faktor manakah yang berkaitan dengan faktor apakah yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Baik, analisis ini saya mulai dengan analisis deskriptif. Yang pertama adalah distrik pekerjaan yang dipesan. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa daerah yang dilakukan oleh perusahaan Alphabet untuk melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu tersebar di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 region dari Central East, North, Northeast, Northwest, South, Southeast, Southwest, dan West. Ini lokasinya di US ya. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa di Barat Daya dan Selatan ini menjadi region dengan pelayanan terbanyak, dan yang paling sedikit ada di Tenggara atau Southwest. Nah, kemudian di figur yang kedua, lead tech atau teknisi yang dimiliki oleh perusahaan Alphabet ada sebanyak 6 orang. Yang ini ke-6 orang ini harus melaksanakan kegiatan servis yang perusahaan Alphabet harus lakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan paling banyak itu dilakukan oleh Han. Ini sebanyak lebih dari 200 kali servis yang dilakukan. Dan yang paling sedikit adalah dilakukan oleh Michener, itu hanya sekitar 55 servis yang dilakukan. Kemudian dari pekerjaan yang dilakukan ada 5 pekerjaan, yaitu assessment, kemudian ada deliver atau pengiriman, kemudian install atau instalasi, repair pembetulan, dan replace atau penggantian spare part atau penggantian suatu bagian yang dibutuhkan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah waktu pemesanan. Nah, waktu pemesanan ini dari range bulan September hingga September. Jadi dari tahun 2020-2021 kalau salah. Jangka waktunya selama 1 tahun. Kemudian dari waktu pemesanan ini itu paling banyak dipesan di kurang lebih di bulan April. Nah, kemudian pemesanan ini adalah bentuknya masih bentuknya order. Jadi belum dilaksanakan pelayanannya. Jadi masih ordernya itu dilakukan di paling banyak di bulan April hingga Juli. Nah, kemudian untuk work date di figur yang kelima adalah rentang tanggal pengerjaan. Rentang tanggal pekerjaan ini adalah setelah waktu pemesanan, kemudian sampai ke benar-benar dikerjakan, itu kebanyakan itu dilakukan setelah bulan April, di mana sejalan dengan pemesanan di bulan April sampai Juli yang meningkat, otomatis pengerjaan itu juga banyak dilakukan di bulan April hingga bulan Juli sampai September. Nah, kemudian figur yang keenam adalah lama waktu menunggu pekerjaan. Data ini adalah data yang didapatkan dari seberapa lama customer harus menunggu pekerjaan itu dilakukan dari waktu pemesanan hingga tanggal pengerja. Jadi waktu tunggu ini kurang lebih dihitung dari segi waktu ya. Jadi 50, 100, 150 ini menunjukkan jam. Nah, paling banyak customer harus menunggu itu adalah di bawah 50 menit, yaitu sekitar 30
10, 15, sampai 30 menit. Dan tersebar, jadi memang pekerjaan yang dilakukan memang tidak terlalu lama, kira-kira begitu. Kemudian yang figur 7 di sini bisa kita lihat bahwa terdapat klasifikasi mengenai pekerjaan yang terburu-buru dan tidak, atau rush. Nah, dari segi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan Alphabet, yaitu sebagian besar pekerjaannya itu tidak terburu-buru, yaitu sekitar 750-an pekerjaan tidak terburu-buru, dan sisanya adalah pekerjaan yang terburu-buru. Kemudian untuk figur 8, waktu pengerjaan ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh teknisi untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu waktu ini adalah ditambahkan juga dari waktu untuk menunggu spare part yang perlu digantikan atau dipasang. Jadi dapat dilihat di sini ada 500, yang di sini mengartikan bahwa dari setelah tanggal pemesanan dan teknisi harus mengerjakan hingga selesai dikerjakan itu sangat lama, karena harus menunggu spare part yang dikirim dahulu dari perusahaannya, kemungkinan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat datanya di sini adalah paling banyak itu dilaksanakan kurang dari 100 menit. Jadi memang sebagian besar pekerjaan yang dilakukan itu sudah sangat cepat. Kemudian figur 9 atau rating pelanggan, yaitu kebanyakan berada di angka 7, yang mana yang paling banyak ini berarti berada pada titik tengah-tengah, yang dia cenderung puas, tapi tidak sangat puas. Nah, karena di nilai 10 di sini menggambarkan nilai yang sangat puas, kemudian di bawah 6 di sini menggambarkan pelayanan yang tidak terlalu puas, gitu. Nah, dari pekerjaan yang sudah dari dataset yang diberikan, dilakukan clustering untuk melihat bagian-bagian manakah yang saling berhubungan. Nah, dari data yang sudah di clustering ini bisa kita lihat bahwa terdapat sangat luas, sangat banyak kegiatan yang dilakukan. Namun dengan normalisasi data dan clustering yang dilakukan dengan ketinggian 25, itu bisa kita lihat di sini bahwa cluster yang kita dapatkan itu paling tidak sebanyak 25 cluster. Jadi ada 25 kegiatan yang paling tidak itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian untuk analisis prediktifnya, di sini bisa kita lihat hasil dari analisis prediktifnya menunjukkan bahwa yang pertama, dari a priori probabilities, di sini ditunjukkan bahwa variabel puas itu lebih tinggi daripada kurang puas, yang menunjukkan bahwa secara kepuasan pelanggan itu lebih puas daripada kurang puas, lebih banyak, lebih besar. Kemudian conditional probabilities di sini ditunjukkan bahwa dari segi lead tech, dari teknisi-teknisi yang melakukan pelayanannya itu ditunjukkan bahwa ternyata memiliki kepuasan yang berbeda-beda. Jadi kalau dilihat dari data-data yang diberikan, setiap teknisi ini juga memiliki atau mempengaruhi kepuasan-kepuasan secara tertentu gitu. Nah, dari nilai tersebut, kepuasan tertinggi itu dimiliki oleh Han, karena mungkin memang pengerjaan paling banyak dilakukan oleh Han. Jadi beliau menunjukkan bahwa memberikan kepuasan yang lebih besar daripada yang lainnya, dan kepuasan paling kecil itu diberikan oleh Michener, hanya sebanyak 0,07. Selanjutnya mengenai service, di sini adalah nilai kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Alphabet. Nilai kepuasan tertinggi itu dimiliki oleh ASES atau kegiatan asesmen, yang mengartikan bahwa kinerja asesmen di sini sangat baik kinerjanya, dan untuk kinerja paling tidak puas itu adalah install, yaitu nilai kepuasan yang paling rendah 0,057. Nah, di sini berarti mengartikan bahwa dari kegiatan install, perusahaan Alphabet perlu memperhatikan kegiatan ini
karena memiliki nilai kepuasan yang rendah dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk rush di sini atau faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Alphabet, yaitu terburu-buru dan tidak. Nilai kepuasan yang terburu-buru, satu ini terburu-buru ya, itu memiliki nilai yang jauh sangat kecil karena memang persentasenya memang lebih sedikit daripada yang tidak terburu-buru. Namun nilai ini juga bisa kita lihat sangat rendah, sehingga faktor ini juga dapat mempengaruhi kegiatan servis yang dilakukan secara terburu-buru itu memiliki nilai kepuasan yang sangat rendah. Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh perusahaan Alphabet untuk dapat diperbaiki. Nah, kemudian di sisi kanan mengenai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas, ini dapat kita lihat dari segi akurasinya sebesar 0,95 atau 95%, yang mengartikan bahwa analisis naive Bayes ini cukup akurat, yaitu sebesar 95%, dan sensitivitas sebesar 0,75 dan spesifisitas sebesar 0,97. Nah, dari hasil ini dapat diartikan bahwa analisis naive Bayes ini cukup representatif. Kemudian kesimpulannya dari analisis ini adalah dari hasil analisis naive Bayes ditemukan bahwa dari 5 layanan yang diberikan, layanan install atau layanan pemasangan memiliki rating kepuasan yang rendah dengan prediktor yang digunakan, dan layanan akses atau layanan assessment memiliki rating kepuasan yang tinggi. Kemudian faktor terburu-buru memberikan faktor penilaian dari pelayanan, di mana pengerjaan yang tidak terburu-buru cenderung memiliki nilai kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan pengerjaan yang terburu-buru. Nah, dari sini dapat diartikan pada pelayanan yang urgent, pelayanan yang akan dilakukan masih membutuhkan perhatian lebih. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terletak pada pelayanan yang diberikan dengan mengukur kinerja dari pekerjanya, waktu pengerjaan, waktu tunggu, dan urgensi pelayanan. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.